kali cuman semoga kita memberikan Gusti kalau ngakeni pilih sumber yang pitulungan kamu naman iko namun foto ko kemo alay kang bisa alay kang rumah sekarang rumah yang ko ya Allah kamu lo ika kalau terpangulisan Gusti kamu alay kang bekenati nila akan umat kagungan itu alay kang tangsangan akan tentu rahayu dengan mampu isang kamis alay kang lagi menikah dari dengan kamu kalau kamu ngademi janji kamu genting dan menikah kamu lo semangat dengan kamu orang yang akan panggil Yesus kita nanti kurang ibadah namun kalau pasrahkan buatan panggil buat Tuhan kalau kepingin mempunyai pastor jatuh buat Tuhan selalu pribadi namun sadar ini Gusti kalau sadar sinten atau kalau menikah kadang kalau pakar nggak berpindah dengan mana kamu lo pikiran selalu yang pakar di kamu dan kamu dengar menangkan penggali foto kalau nyuwun Gusti birat najis kalau setuju kalau rakyat Gusti Yesus agama Gusti kita ngatas punan ibadah kalau pasrahkan bangkit berkabut dan kasmanipun Gusti Allah sang romo sang putra tercampur suci haleluya amin Bapak dipinarap Bapak saya akan datang pemimpin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Satu sukacita dan ucapan syukur yang besar patut kita naikkan kepada Tuhan karena saat ini kita boleh beribadah kembali di dalam gereja walaupun harus menerapkan protokol kesehatan. Namun kita tetap bersyukur dan sukacita. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Walau zaman ini lalu pada hari kiamat, namun jika iman kita tetap berpegang pada Tuhan, kita akan dibawa ke dalam Tuhan.
akan hidup kembali. Biarlah kita senantiasa berjaga-jaga dan bersiap diri, menyiapkan iman kita untuk menyambut bunyi sangkakala Allah yang akan berbunyi di akhir zaman nanti. Haleluya. Saya berikan kesempatan, mungkin ada Bapak Ibu yang rindu menyaksikan cita kasih Tuhan. Saya berikan waktu 3 menit untuk bersaksi. Saat ini kalau ada, saya berikan kesempatan. Kalau tidak ada, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Sebab hanya Allah yang mengerti dan Allah yang senantiasa peduli dalam setiap langkah hidup kita. Dalam keadaan apapun, dimanapun, Dia senantiasa menuntun, membimbing, lebih memberkati kita. Haleluya.
kembali hidup kami. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Kami hendak memuji Engkau untuk selama-lamanya Yesus. Karena Engkau Allah yang baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah pujian kami, inilah mazmur kami, inilah penyembahan kami. Kami naikkan semua di hadirat-Mu, biar menjadi dupa yang baru di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami naikkan puji dan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Biar kita tetap setia di akhir zaman yang penuh dengan kekacauan, yang dimana-mana boleh terjadi penyakit yang disebut corona. Namun kita tetap taat dan setia pada Tuhan, seperti wanita yang mengurapimu.
setia melayani Engkau. Kalau saat ini Tuhan izinkan kami untuk mendengar firman-Mu, biarlah kami semuanya akan menanyakan anugerah ini. Kami mohon Allah Roh Kudus akan menolong kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami sambut Tuhan firman dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kali ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ke-8. Ya, saya akan memakai metode mengajar, bukan berkhotbah, karena sesuatu hal saya harus menjelaskan lebih dahulu. Pasal 8 secara keseluruhan itu ada 13 pasal. Dan maka kita pelajari pertama itu dari ayat 1 sampai ayat 4. Berhenti di sana. Saya akan menjelaskan, dan dari ayat-ayat itu saya akan mengambil pelajaran penting bagi kita. Lalu ayat 5, 6, ayat 4 sampai 5 berhenti di situ. Saya akan menjelaskan. Dan seperti di depan tadi ada pelajaran apa yang kita petik. Lalu ayat 6 berhenti di situ. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud ayat 6 ini dan pelajaran apa. Lalu ayat 7, ayat 8, 9, ayat 10 sampai 11, lalu ayat 12 dan ayat 13, ayat yang terakhir. Lalu kita akan mengambil pelajaran. Saya simpulkan. Nah, kira-kira demikian. Untuk itu mari kita masuk ke dalam ayat 1 dan sampai 4. Kita akan membaca di sana. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi, mari kita berimajinasi, berpikir apa yang dilihat oleh Yohanes pada waktu surga itu berhenti sejenak, sunyi senyap setengah jam kira-kira. Lalu Yohanes melihat malaikat itu dan membawa pedupaan emas naik turun. Dan kalau kita bandingkan ayat-ayat ini dari Keluaran pasal 30 ayat 7 dan 9, dicatat saja, tidak usah nanti di rumah dicari di sana. Dalam perjanjian lama bahwa kemenyan adalah penyembahan pujian orang-orang kudus. Nah, sehingga yang dilihat oleh Yohanes waktu sunyi itu adalah pujian, penyembahan, doa orang-orang kudus naik ke hadirat Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, pelajaran apa di sini? Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya Tuhan Yesus pada waktu
waktu sunyi senyap, pagi-pagi dia pergi menyendiri bersama Bapaknya di surga. Dia meninggalkan teladan bagi kita. Sangat-sangat penting saudaraku pada waktu sunyi senyap. Kanan kiri tidak ada apa-apa. Tidak perlu menyendiri dengan Tuhan, secara pribadi dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Sebelum kita beraktivitas, sebelum pulolan panjenengan makaryo, sebelum di sana ramai, waktu sunyi malam menjelang subuh, sunyi senyap itu perlu, sangat-sangat perlu bagi umat Tuhan untuk menyendiri bersama Tuhan, menaikkan penyembahan dan berdiam diri di hadapan Allah. Mengapa saya tekankan berdiam diri di hadapan Allah? Tolong tampilkan Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu itu memang enak kita tidur, sunyi senyap tidur. Tapi terus terang, saya 2 malam waktu reuni Ika Setia, saya tidak tahu tidur berapa jam, mungkin tidak ada 2 jam. Banyak saya berdiam diri di hadapan Allah, banyak saya mendoakan. Karena saya belajar kitab Wahyu, sudah menyelesaikan. Dan seorang gembala punya kekhawatiran terhadap domba-domba. Saya terus terang, saya berdoa sampai capek di sini, tapi di sini tidak mau capek. Banyak air mata dulu. Tetapi disitulah kekuatan saya untuk melayani Tuhan. Saya tetap kuat, saya maju. Teman-temanku dari Eka Setia itu, alumnus STE, orang-orang yang hebat, itu menghargai saya, menghormati saya. Berdiam diri di hadapan Allah, itulah kekuatan. Satu, kita belajar dari ayat-ayat itu. Lalu ayat yang keempat dan kelima harus saya sambung di sini. Ya, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bumi, bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Yohanes melihat ada malaikat membawa pedupaan yang isinya doa orang kudus, naik, ditaruh, lalu dilemparkan ke bumi dan meledak, dan ada gempa bumi dan halilintar. Saya tidak tahu kejadian ini apa sebenarnya. Bisa saja bom meledak, bisa saja
ini yang dilihat Yohanes. Tahun sekian dari jauh melihat seperti itu. Kalau doa siapa sebenarnya ini? Pelajaran apa yang kita dapat di sini? Pelajaran apa? Doa orang-orang kudus. Doa orang kudus apa? Buka ayat 6, pasal 6, ayat 10. Di sana ada doa orang-orang kudus yang sudah dekat dengan Allah. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ini doa-doa orang kudus yang sudah menjadi martir di sana, di tempat itu, lalu dilemparkan ke bumi dan terjadi gempa bumi, halilintar dan seterusnya. Gempa yang dahsyat. Betul itu bencana alam. Tapi Tuhan punya maksud di sini. Apa kira-kira menurut Anda? Ayat 10 konteksnya juga perhatikan di situ. Ayat 6. Tuhan, mengapa Engkau tidak membalaskan itu? Tahu? Ini pembalasan Allah. Sekali lagi, ini pembalasan Allah terhadap orang yang membenci, yang membunuh para martir, orang-orang kudus. Allah akan membalasnya dengan lebih dahsyat, mengerikan memang. Ini pembalasan Allah yang dilihat oleh Yohanes. Lalu pelajaran apa saudara yang boleh diambil? Berkali-kali Tuhan Yesus, para rasul menasihati. Matius pasal 5 ayat 38. Itu nasihat Tuhan Yesus. Matius pasal 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Terus ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan nanti bisa dibaca di rumah, Roma 12 ayat 9, 1 Petrus 3 ayat 9. Nanti dibaca di rumah. Saya akan menjelaskan ini. Pembalasan itu haknya Allah. Jangan sekali-kali Anda dan saya membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau Anda membalas kejahatan dengan kebaikan, itu seperti menaruh bara api di atas kepala mereka. Nah, ini yang mengerjakan Allah tadi. Seperti bara api yang ditaruh di sana. Jadi pelajaran apa? Berbuat baik kepada siapapun, termasuk yang berbuat jahat kepada Anda. Berbuat baik, terus berbuat baik, dan terus berbuat baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, ini pelajaran yang kita dapatkan dari peristiwa ini. Pembalasan itu haknya Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik kepada siapapun, termasuk orang yang jahat kepada kamu. Amin. Saya harap karena pembalasan Tuhan itu hak mereka. Lalu ayat, kembali ke Wahyu ayat yang ke-6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Oke, betul sah. Kalau jelas nih, ada malaikat yang memegang ketujuh malaikat
7 angka sempurna, meniup sangkakala, trompet Allah dibunyikan. Itu ada arti bunyi sangkakala. Ada 3 arti peniupan sangkakala oleh malaikat. Ya. Arti yang pertama, memperingatkan kepada manusia, hukuman itu pasti. Saya ulangi, waktu sangkakala dibunyikan, itu memiliki arti yang pertama, hukuman itu pasti. Siapa saja kalau berbuat jahat, pasti ada hukuman. Kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, hukuman itu ditimpanya. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hukuman itu ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Kita dibebaskan dari hukuman itu. Tapi waktu sangkakala bunyi, peringatan, hukuman itu pasti. Lalu kedua, bunyi sangkakala artinya memanggil kekuatan jahat dan kekuatan baik untuk berperang, komando perang antara kejahatan dan kebaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kemarin persekutuan di Panengan, dan saya juga membaca kemarin siang antara di dunia ini sedang dongasak buding, ngerti ya? Dongasak. Peperangan itu tinggal menyulut saja, tinggal komando saja. Trompet sudah di sini, tinggal gitu aja. Bahkan benar apa yang dikatakan Pak Besti, bahwa di India antara Cina dan India itu memang sudah lama berebut dengan perbatasan Himalaya di sana. Itu karena belum waktunya perang senjata, dia perang batu. Jadi tentara pada tentara itu saling ngecek, akhirnya palang-palangan batu. Saya mati gitu, 20 tentara mati dilemparin batu. Apa artinya? Di Laut Cina Selatan, armada Amerika standby, armada Cina standby. Di dunia ini kekuatan besar, 5 negara itu kekuatan superpower. Dunia ini bisa habis kalau 5 negara ini berperang. Betul, bisa habis. Dan Cina termasuk nomor 1. Rusia, Amerika, India termasuk nomor 3. Walaupun itu dasar, sungguh dasar, luar biasa. Dan itu tinggal betul saat ini. Nah, memanggil kekuatan jahat dan kekuatan baik untuk berperang. Lalu bunyi sangkakala yang ketiga. Ini pemberitahuan bahwa Sang Raja Mesias akan datang. Sang Raja Mesias akan datang. Jadi sangkakala itu artinya peniupan sangkakala, memperingatkan hukuman itu pasti. Memanggil kuasa jahat dan kuasa baik untuk berperang. Dan Sang Raja akan segera datang. Itu bunyi sangkakala ya, arti bunyi sangkakala. Lalu ayat yang ke-7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakala dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumputan hijau. Apa kira-kira ini? Ini adalah perang darah yang sangat mengerikan. Karena ini komando sudah dibunyikan sehingga jalan perang di sini.
Ini perang di darat. Sepertiga hangus. Nah, ini bagi orang yang mengetahui tentang kekuatan nuklir masing-masing, tidak heran. Ini kecil, ini baru permulaan. Ayat 8 dan 9. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada suatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal perang di laut. Armada Amerika pangkalannya itu di kapal. Jadi pesawat jet-jet selumannya Amerika, Cina itu di dek kapal. Nah, ada gunung api. Tahu ya, kira-kira jelas itu ya, gunung api. Sekolah Cina, sekolah Amerika itu udah tiba, saling tiba. Ini kan dek kapal masing-masing. Sehingga penumpahan darah sampai dikatakan hujan darah itu sepertiga. Di dunia tadi sepertiga hangus, di laut sepertiga perang di laut. Saudara, pasal 6 1/4 yang mati, tinggal 3/4, dikurangi lagi dari 3/4 itu 1/3. Itu kalau nanti sangkakala itu telah berbunyi 10-11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Ayat 11. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Nah, ini yang banyak belajar sudah tahu bahwa obor dari itu jelas itu bom, membuat air itu keracunan. Ingat Hiroshima Nagasaki dibom atom oleh Amerika, oleh sekutu pada waktu itu, walaupun itu bikinan Israel. Berapa tahun air di sana baru bisa diminum? Lama. Baru-barunya orang minum mati, keracunan. Jadi ini benar-benar perang hidrogen, perang racun, perang nuklir, semua disimpan. Yang mau belajar, mengakses berita-berita tentang ini, tentang bom, Pak wis dirajin ini. Rusia wis diasah meneh, dianyarke. Amerika pada waktu perang dingin diasah meneh, dianyarke. Dan belum Israel berbunyi. Kalau nanti Israel berbunyi, sehingga ada orang tanya, Pak, apakah segera perang Armageddon? Saya tidak tahu. Waktu itu adalah waktunya Tuhan. Tetapi minimalnya saat ini kita bisa mengintip, oh benar akan terjadi seperti itu. Penyikapan ini mungkin 20 tahun yang lalu agak sulit kami mengerti, karena ini nubuatan. Tapi sekarang kita tidak terlalu sulit, penyakit sampar kita sudah tahu. Akhirnya corona rupanya tidak bisa diberhentikan. Dan peperangan seperti ini, apa yang digambarkan gunung terbakar, bintang-bintang berjatuhan itu. Dan pasal 9,
tambah ngeri lagi. Ini baru pasal 8, saudara. Ini permulaan. Ya. Ketahui ya, di sini ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan tertukulah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dari padanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu sekarang gampang untuk menafsirkan ini sebenarnya. Kalau perang seperti itu, sehingga asap gelap akan menghubung tinggi menutupi matahari. Di dunia ini sepertiga itu tertutup. Nah, rumah saya so mataharinya entah ini bisa pertolongan tangan butuh enggak seperti itu. Tapi ini jelas semua asap peperangan itu menutup itu sehingga gelap sepertiga itu. Nah, dari depannya kita tahu konteksnya tidak terlalu sulit untuk melihat itu. Tapi Yohanes memang sulit. Waktu saya di SMP membaca seperti ini sulit. Tapi coba sekarang, bersyukurlah hidup di masa corona ini. Kita bisa banyak mengerti tentang itu. Tapi juga hati saya sebagai gembala agak prihatin dengan Anda, terus terang aku. Saya agak prihatin dengan semua Anda. Ada yang sebagian kecil maju secara rohani, tetapi ada yang terlena. Saya 2 malam berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sungguh. Karena tidak bisa tidur mau apa? Kesiannya bojo ngobrol kalau bojo, nggak bisa. Sekarang ngobrol dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 13 segera ditutup di sini. Nah, lalu aku mendengar seekor burung nasar, ini Raja Wali, terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Nah, saudaraku, mengapa yang berbunyi ini Raja Wali? Nah, kitab Habakuk di sana ada penjelasan tentang Raja Wali, dan saya menjelaskan di sini Raja Wali adalah lambang kecepatan. Istilahnya itu segera terjadi, waktunya sudah singkat, cepat sekali akan terjadi. Saya ulangi. Burung nasar, burung Raja Wali melambangkan kecepatan, waktunya segera datang. Berjaga-jagalah, waktunya sudah dekat. Itu. Kalau saudara ngantuk, ngantuklah. Tapi yang tidak ngantuk, saya harap Anda benar-benar menanamkan. Saya share tentang ibadah tadi pagi. Baca itu. Boleh fisik Anda ngantuk, tetapi jangan sampai rohani Anda ikut ngantuk. Enak kalau Anda ngantuk bisa tidur suasana ini. Silakan tidur, tidak ganggu yang lain. Paling yang terganggu Pak Paino. Mengapa? Pak Paino prihatin, sungguh prihatin. Saya bukan omong kosong. Saya dipanggil Tuhan, saya uji. Saya uji. Dan teman-teman saya tahu Pak Paino dipanggil Tuhan. Yang itu enak, tetangganya nggak tahu, tetapi saya dipanggil sebagai gembala. Itu membuat saya prihatin, saudara. Sungguh, aku nggak bohong.
tahu, tanyakan Tuhan. Mengapa Pak Paino prihatin? Mengapa masalah saudara ditimpakan kepada Pak Paino? Mengapa Pak Paino menangisi, bukan menangisi persoalannya, tetapi menangisi persoalan Anda? Itu yang namanya panggilan, saudara. Saya sebenarnya melepas saja sudah, tidak apa-apa sebenarnya. Tetapi tidak bisa. Tidak bisa. Itu panggilan. Itu. Sehingga yang ngantuk membuat saya prihatin. Membuat saya prihatin. Saya harap dengan keprihatinan itu kondisi saya tidak drop. Terus terang 2 malam saya kurang tidur. Itu hitung jam saya tidur. Saudara, lalu pelajaran apa yang terakhir? Tadi yang pertama kita belajar perlunya saat teduh, menaikkan pujian, mendengar firman Tuhan, berdiam diri. Waktu berdiam diri, berfokuslah kepada karakter Allah. Di sana ada kekuatanmu. Lalu yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat baik. Lalu yang ketiga, sudah seperti itu, pelajaran apa? Berjaga-jagalah. Waktunya sudah dekat. Berjaga-jagalah. Jangan ngantuk secara rohani. Jangan ngantuk secara rohani. Berjaga-jaga. Artinya, jangan menunda pertobatan, saudara. Waktu Anda berbuat salah, akui. Jangan menunda pertobatan. Yang kedua, bagaimana berjaga-jaga? Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Kita tidak tahu kapan pengangkatan gereja. Kita tidak tahu sangkakala ini ditiup. Kalau ditiup seperti itu, dan itu akan terjadi. Tetapi kita akan melihat bahwa sangkakala itu akan ditiup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pasal 8 kita bisa menyimpulkan, jangan lupa saat teduh, berdiam diri di hadapan Allah, waktu sunyi senyap. Sebelum di situ teriak, sebelum saya sudah bangun. Berdiam diri di hadapan Allah. Berbuat baik terus, berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Menjaga kekudusan. Hiduplah dalam kekudusan. Firman Tuhan 1 Petrus ayat 1 pasal 6. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus, firman Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap pagi sebelum Anda beraktivitas, komitmen saat teduh menyembah Tuhan, minimalnya 1 jam lah minimalnya. Pak tadi setengah jam, ya itu waktu Tuhan. Tuhan katakan, kamu tidak kuat berjaga-jaga 1 jam saja. Waktu kita minimalnya 1 jam. Berdiam diri di hadapan Allah. Terus hidup, berbuat baik, menjaga kekudusan. Itulah berjaga-jaga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, mengucapkan syukur untuk firman-Mu. Engkau sangat mengasihi kami, sehingga peringatan demi peringatan Tuhan sampaikan kepada kami sebelum terlanjur. Kami mau
mau Tuhan menjadi pelaku firman dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur untuk firman. Haleluya, amin. Semoga kita senang kita tadi menutup tanggal doa syafaat yang paling utara itu bangsa dan negara. Dengan ini itu doakan untuk GSP Romoko. Di sini TK Tunas Bakti dan GSP secara nasional. Di sini ya, TK Tunas Bakti GSP secara nasional. Lalu pemberitaan Injil ini khusus majelis berdoa untuk pemberitaan Injil. Kita akan angkat bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur karena Engkau mendengar semua permohonan kami. Kami yakin Kau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Biar kehendak-Mu itu yang jadi, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus, Kau akan menyempurnakan doa-doa kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang menolong kami berdoa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu. Bapa, kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk karya-Mu. Engkau terus akan menyempurnakan kami, akan memakai sisa hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku, angkatlah. Terimalah berkat ini dengan iman. Pulanglah saudaraku. Bapa di surga memberkati engkau dengan damai sejahtera yang melampaui akal. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Roh Kudus membimbing saudara, memberikan kuasa kepada saudara, sehingga saudara akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Dan saudara akan menjadi garam dan terang di mana saudara berada. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah telah memberkati saudara. Haleluya. Yang telah diberkati katakan